Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Wahyu Pratama. Dengan 3 digit NIM terakhir saya 010. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis saya untuk Superstore Order Analysis. Dataset dari Superstore Order, seperti itu. Untuk konten yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama itu adalah data understanding dan data dictionary, lalu visualization process, dan yang terakhir adalah result and conclusions. Eh, Baik, untuk dataset yang saya pakai untuk analisis pada kali ini adalah dataset Superstore Order, seperti itu. Untuk visualization tools yang saya pakai adalah Tableau. Oke, yang pertama, data yang saya pakai pada proyek kali ini adalah Superstore Order yang saya dapat dari kaggle.com. Lalu dataset ini berisi banyak banget konten. Jadi dataset ini adalah tentang eh, detail terkait customer, apa yang customer order, alamat customer di Superstore Superstore ini jadi Superstore ini itu menjual beberapa kategori, ada furniture, teknologi dan sebagainya seperti itu. Untuk data dictionary-nya seperti berikut. Oke, selanjutnya untuk visualisasi prosesnya. Untuk visualisasi proses akan saya demokan, akan saya praktekkan menggunakan Tableau langsung ya. Sebentar. Hmm. Oke. Jadi pertama untuk data source-nya itu saya insert menggunakan Excel karena format file saya itu bukan CSV tetapi Excel. Jadi seperti yang ada di dictionary tadi, fields-nya itu ada row ID, lalu order ID, order date, ship mode, dan seterusnya. Lalu seperti yang saya bilang tadi, dataset ini adalah dataset yang berisi terkait data-data milik customer. Maksud saya dari data-data adalah data-data terkait customer yang membeli di Superstore ini. Mulai dari apa yang mereka beli, mulai dari city, kota mereka, state, postal code, lalu kategori yang mereka beli untuk apa, seperti furniture, office supplies, teknologi, seperti itu. Lalu untuk pada awal visualisasi, saya mencoba memahami terlebih dahulu apa saja yang saya bisa dapat dari dataset ini. Jadi saya melihat yang pertama itu adalah adalah ship mode and their profit. Jadi ship mode-nya itu terbagi dalam 4, yaitu standard class, second class, first class, same day, dan seterusnya hingga saya itu ke profit state. Jadi profit for each state, profit untuk setiap state-nya. Dan di sini saya melihat bahwa ada profit yang minus seperti itu. Mungkin saya perbesar. Lalu dengan melihat problem ini, bagaimana saya dapat membuat sampai seperti ini? Yang pertama saya masukkan ke kolom terlebih dahulu yaitu state, mulai dari Texas, Ohio, Pennsylvania seperti itu. Lalu rows-nya itu adalah profit seperti itu. Jadi hasilnya akan menunjukkan pada awal saya memasukkan bentuknya itu tidak seperti ini, tetapi seperti ini akan saya tunjukkan. Hmm. Kalau saya masukkan state saja itu seperti ini. Lalu, hmm,
Saya masukkan profit di rows profit. Nah, lalu untuk color color codingnya atau color code-nya, maaf, itu saya masukkan region karena state ini kan ada regionnya yang mulai dari Central, East, South, dan West dan Barat maksud saya, mohon maaf. Jadi saya masukkan region ini ke color seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa seperti Texas itu termasuk di pusat, sentral, tengah seperti itu. Lalu saya perbesar seperti ini. Ini dengan cara yaitu memasukkan profit ini ke filter. Lalu saya atur untuk jaraknya itu segini. Dia akan menunjukkan bahwa profit-profit yang minus itu apa saja seperti itu. Setelah dari ini semua, saya masukkan ke visualisasi atau ke dashboard seperti itu. Bagian sini. Ini adalah visualisasinya dari dashboardnya. Lalu ini adalah visualisasi dari minus yang saya dapat tadi. Seperti itu. Eh, Mungkin selanjutnya akan, maaf, setelah saya melakukan ini semua, lalu saya simpan di tablet public, lalu saya download versi image-nya atau PDF-nya seperti itu. Baik, sebentar. Selanjutnya akan saya demo presentasikan hasil dari analisis saya. Oke, selanjutnya ke result dan conclusion seperti itu. Eh, Hasil yang saya dapat dari analisis ini adalah bahwa menunjukkan bahwa eh, Superstore ini itu profit yang paling tinggi adalah dari California, kategori best. Lalu New York itu yang menyumbang profit kedua paling tinggi. Lalu untuk profit yang minus, ternyata terdapat beberapa profit minus yang menunjukkan hasilnya minus. Itu ada mulai dari Texas sampai dengan Oregon. Lalu saya perbesar, saya fokuskan di sini. Jadi kesimpulannya bahwa perusahaan dapat lebih berfokus terhadap daerah-daerah ini. Kenapa? Bagaimana bisa mereka, maksud saya bagaimana bisa area-area ini itu mendapatkan profit hingga nominalnya itu minus seperti itu. So they need to more give attention for this area. Lalu selanjutnya, selain itu saya juga melihat bahwa ada 3 kategori dari dataset ini, bahwa kategori dari teknologi itu menyumbang sales atau profit itu paling tinggi seperti itu. Lalu dari furniture ini, daripada kedua kategori yang lainnya itu menunjukkan bahwa furniture ini itu menyumbang profit paling paling sedikit seperti itu. Sehingga pada kasus seperti ini, perusahaan dengan melihat data seperti ini, perusahaan dapat lebih mencari tahu, find the solution untuk apa atau cara mengatasinya, sehingga profit dari furniture ini pun tidak jomplang hasilnya daripada 2 kategori yang lain seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.